suruh cari cewek baru aja. Jadi memang rumah sakit khusus gitu. Dia bilang sama aku sih depresi gitu. Tapi aku cari tahu tentang dengan adanya dokumen. khawatir sih pasti. Sampai ke security kalau orang ini nggak boleh masuk ke rumah ya kayak gitu. Udah. tapi sebelumnya mungkin Mbak Aska udah lebih dekat gak artinya sama keluarga dari Pihak ya sana gitu artinya Ketemunya cuma 2 kali 3 kali gitu kalau sama dari mamanya itu. 2 kali 3 kali doang. Tapi kalau Miller 2-3 kali juga. apa Kan mungkin respon tanggapan mungkin apa? tanggapan orang tua di sana yang sering kamu dapat perlakuan dianiaya segala macam gitu, apa komentar mungkin orang tua Itu pas di Bali ya. Mamanya kan ngelihat badan aku biru-biru. Mamanya cuma bilang, Alif jangan gaduh-gaduh sama Aska, pakai bahasa logat Malaysia gitu. Cuman gitu doang. Aku dalam hati kayak kaget gitu. Kok mamanya cuma bilang kayak gitu sih, nggak bilang bawalah ke rumah sakit cek kandungan atau gimana. Aku kaget di situ. berarti mamanya secara nggak langsung mengetahui kurang tegas atau seperti apa? sifat atau Cuman karakter bilang kayak anaknya gitu ya doang. dengan jangan gaduh-gaduh bisa dibilang Iya seperti kayak itu. gitu doang, bilang ke Alif kayak gitu. Kak Aska tadi sempat bilang katanya sempat ada teror juga gitu kan. Teror apa sih yang Kak Aska dapat? Yang aku dapat baru WhatsApp sih dari mamanya. Tapi udah aku baca-baca kayak gitu, aku suruh blok aja. Apa isinya kalau boleh tahu? Dia bilang mau lapor orang-orang besar Jakarta se-Indonesia kayak gitu lah, kayak mau nakut-nakutin gitu. Terus bilang aku curi anak kayak gitu. Nih, Mbak Aska sendiri seperti apa? Artinya kan ini sebenarnya perlakuan penganiayaan berat ini memang udah dialami sejak pacaran, ya kan? Nah ini kenapa nggak dari yang awal sejak pacaran langsung ngelaporin atau segala macam? Kabarnya memang ini bener gak sih Alif punya backingan preman gitu? Oh nggak tahu deh. Itu. Sampai mungkin takut gitu Mbak Aska untuk Enggak, laporin? atau gimana seperti ya? apa? Susah juga jelasinnya. Jadi pas pacaran itu aku minta pisah, minta putus masalah yang nggak enak di hati lah, maksudnya nggak cocok gitu deh. Dia setiap dengar kata putus, pisah, pasti gampar. Itu, jadi kayak gitu. Ujung-ujungnya kekerasan. Oke. Kaska sendiri kan sering komunikasi sama mantan istrinya dari Alif. Baru-baru setelah aku pisah dari Alif itu baru-baru langsung mantan istrinya cerita semua. Gila, sama semua, hampir sama. Kelakuannya sama. Sama, jadi sampai kirim foto kayak luka-luka juga sih. Dia sendiri kan gak berani speak up, malah mensupport dari Instagram ya kan. Iya. Seperti apa sih alasan dia nggak berani gitu? Baru melaporkan justru setelah ini. Berapa Oh Aska nggak tahu lapor? deh, coba tanya sendiri deh sama Dia sendiri bilang tuduhannya itu secara fitnah bukan KDRT. Itu gimana sih maksudnya? Gimana yang mana? Dari mantannya Nora sendiri bilang dia tuh bukan kekerasan tapi dari fitnah dari Alifnya. Oh yang media itu kali ya, coba tanya sama Nora aja kali ya itu ya. Seperti apa sih komunikasi sama Noranya? Maksudnya curhat-curhat, kamu juga curhat soal anak Nora. Paling kayak dia nanya, minta dong video anak kayak gitu, mau lihat kayak gitu doang. Kalau cerita-cerita udah panjang lebar, dia cerita duluan, aku nggak cerita duluan ya, maksudnya dia cerita duluan tentang dia, terus dalam aku kayak cerna dulu, gila ini kok sama banget kayak gitu loh, bukan aku duluan kayak gitu, hampir sama, jadi kayak yang rusak-rusakin barang, itu sama juga. Berarti dia setiap bertengkar pasti akan merusak barang. Ada rusak barang, tapi janji mau ganti tapi nggak diganti gitu. Udah dari pacaran temperamen. Iya. Kenapa masih bertahan sih pas Itu pacaran? udah diputusin, ada lagi dianya gimana dong? Balik lagi. Enggak, maksudnya kayak udah diusir, datang lagi gitu. Memutuskan untuk nikah siri kenapa enggak? Karena dia WNA. Alasan dia hanya itu. Enggak, dia maunya nikah resmi. Tapi kan kita kan udah hari pernikahannya tuh udah buru-buru banget. Jadi mau nggak mau ya udah kata dia nikah agama aja dulu kata dia gitu. Oke, nanti udah pulang dari Bali ke Jakarta baru kita nikah resmi. Tapi belum pulang ke Jakarta itu udah ada pemukulan itu kayak gitu. Masalah sepele itu langsung pakai pukul kayak gitu kan nggak lucu. Itu berapa hari Hamil setelah lagi. nikah? 9 hari. 9 hari tahun itu udah KDRT. Iya. Aska anak kan di usia udah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Sampai sekarang kamu masih dinafkahi atau bagaimana? Nggak ada sama sekali. Dirimu tidak meminta atau Nggak minta juga, memang tahu juga kondisi dia. kondisi Dari dia awal seperti apa? pacaran udah tahu kondisi dia seperti apa, jadi aku nggak ada yang kayak minta
kayak gitu. Kondisi dia dalam dalam arti contohnya dia tidak bekerja atau tidak punya penghasilan atau bagaimana? Gimana ya? Low ya, mungkin penghasilannya low ya. Sempat dikasih nggak atau dikasih beberapa? Sempat dikasih berapa kali? Paling kayak makan tempat tinggal doang kayak gitu. Pulsa, sabun segala macam juga beli sendiri kok. Aska beli sendiri. Terakhir dia kasih nafkah kapan kak? Terakhir kasih nafkah Berapa ya? 2 minggu setelah dia samperin ke rumah aku, itu kasih uang pampers doang 1 juta. 500.000. Berarti baru di tahun ini? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Kan cabutnya itu tanggal 11 November. Dia ke rumah itu tanggal 21 November sama lawyernya juga tuh. Kan lawyernya juga bilang setahun ya. Padahal itu 10 hari setelah aku cabut ketemu. Dia bilang setahun cari kemana? Padahal udah tahu rumahnya. Dan nggak pernah pindah di rumah. Nggak pernah. Komunikasi terakhir mungkin atau ada marah-marah karena sering laporan kan? Nggak ada, pokoknya pas aku pergi aku langsung blok semuanya. Dia kontak aku lewat DM pakai Instagram dia kan. Dia kan bikin Instagram anak ada juga. Aku juga ada. Jadi dia ngonteknya dari Instagram anak itu. Apa katanya? Nanya-nanya gitulah, bilang ayo pulang gini, jangan ngemis di rumah orang. Pokoknya nggak lucu deh pokoknya. Kan orang toksik banget nih dengan perlakuan yang udah kamu terima segala macam. Menyesal nggak sih mengenal orang? Alif. Ya gimana udah lewati juga. Ya, mau nyesel juga gimana Jadi ya? pembelajaran Karena buat sudah- kedepannya gitu ya. Jadi pembelajaran aja sih. Iya. Mungkin dengan kata-kata manisnya dari awal pacaran kan udah tahu kalau perlakuan itu seperti itu. Setiap habis pemukulan dia minta maaf dan Minta maaf, janji untuk janji. berubah gitu. Dan selalu berjanji gitu. Ada alasannya yang membuat Mbak Aska ini sampai menerima lagi. Iya. Terpikir dia bipolar nggak sih? Nggak tahu deh. Tapi aku nganterin dia, aku nemenin dia ke rumah sakit Dharma Wangsa. Rumah sakit khusus gitu. Khusus apa itu? Dia bilang sama aku sih depresi.